Halo Sobat Bonsai Nusantara. Pada video kali ini saya berkunjung ke teman saya yang channelnya Bonsai Tropis Bali. Saya disuguhkan dengan bonsai sancang on the rock, hasil karya beliau sendiri. Di sini sekarang saya bincang-bincang bonsai. Mari simak perbincangan apa saja yang akan saya lakukan dengan beliau. Pak Kian, saya mau tanya proses pembuatan atau penanganan sancang on the rock ini sudah berapa tahun, Pak Kian? Oke Pak Man, selamat datang di pondok saya. Pondoknya bonsai tropis kawan-kawan ya. Ini ada apa namanya, teman saya juga dari Pak Man, dari kubu channelnya Bali Nyaman Bonsai. Eh, Sebelumnya terima kasih banyak waktunya Pak Man, sudah sempat berkunjung ke sini. Kalau untuk apa namanya, pohon sancang endrok ini sudah saya proses kisaran 3,5 tahun Pak Man, kurang lebihnya. Sekarang saya mau tanya bagaimana suka dukanya memelihara tanaman sancang ini, sedangkan sekarang Pak Kian kan dan teman-teman kebun saya juga tahu sekarang cuaca sangat ekstrim. Bagaimana suka dukanya merawat sancang di dalam pot begini? Kalau untuk susahnya di musim kemarau ini Pak Man, biasanya kita khususnya di perawatan Pak Man ya, contohnya seperti hama, dan di medianya juga Pak Man. Kalau di musim kemarau ini kalau kita tidak menyiraminya setiap hari, biasanya pohonnya itu eh, perkembangan atau tarikannya itu kurang subur dia Pak Man. Jadi dia harus seimbang sedikit untuk apa namanya, kondisi medianya itu biar tetap lembab Pak Man. Begitu biasanya kalau di musim kemarau ini. Nah, teman-teman bisa lihat gerak dasar dari bahan sancang ini sangat ekstrim dan penempatan percabangannya juga bagus. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman bisa ikuti proses penanganannya di channel teman saya. Nama channelnya Bonsai Tropis Bali. Proses penanganan sancang ini beliau buatkan tahapan-tahapan penanganannya. Bagi teman-teman yang belum tahu channel beliau, teman-teman bisa berkunjung di channel Bonsai Tropis Bali. Teman-teman akan disuguhkan penanganan bonsai dari nol sampai siap pajang. Baru belajar Pak Man. Ya mungkin salah satu bahan ini apa namanya, bisa cukup ya jadi penyemangat lah untuk kawan-kawan pemula juga Pak Man ya. Jadi ini hanya bahan dari setekan dulunya Pak Man, dari ukuran segini Pak Man, kurang lebihnya. Wah, Hmm. kalau dari ukuran segini, perawatnya atau trenernya sudah sangat sabar itu teman-teman. Bayangkan sancang sebesar ini dirawat dari ukuran ini, memerlukan kekonsistenan perawatan yang sangat luar biasa teman-teman. Jujur saja di situ Pak Man, apa namanya, sebenarnya sih ada juga apa namanya, bosannya kita tuh ada juga sebenarnya. Cuman karena kita tuh Ya tidak biasa. terfokus ke satu bahan aja, kita bisa membuat sesuatu yang lain atau ya programan yang lain lah begitu Pak Man. Coba kalau kita fokus ke satu ini aja mungkin kayaknya udah bosan sekali lah istilahnya gitu. Ya begitu Hmm. teman-teman, kalau teman-teman yang baru terjun ke dunia bonsai, usahakan jangan teman-teman memelihara cuma satu pohon, Ya. karena itu akan sangat membosankan.
menunggu perkembangannya. Tapi jangan juga terlalu banyak. Contohnya saya terlalu banyak, nanti untuk pupuknya kewalahan itu juga bahaya sekali teman-teman. Karena kalau bonsai tidak konsisten, pemeliharaannya juga percuma. Kalau kita terlalu serakah menjadi pebonsai, memeliharanya terlalu banyak, melebihi kapasitas kemampuan kita, juga tidak bagus teman-teman. Betul sekali Pak Man. Apalagi kalau model bahannya seperti ini ya, pada waktu kita proses pembikinannya itu banyak sekali rintangannya di sini Pak Man. Kita salah sedikit saja mengontrolnya. Umpama kan di sini kan kayak ada liukan ekstrim. Kalau ini kita salah sedikit saja atau lambat kontrol, ini bisa-bisa jadi satu Pak Man. Liukannya ini. Jadi disitulah ininya apa namanya, rintangannya biasanya kalau ekstrim seperti ini. Jadi intinya kita harus mengetahui target atau konsep pembesarannya ya pakaian ya. Ya Pak Man, kalau lewat atau over nanti jadi satu dah ini. Ya harus betul-betul diperhatikan lah dia. Apalagi kalau kondisi pohon itu tarikannya bagus atau kesuburannya tinggi sekali, harus semakin dikontrol Pak Man biasanya. Hal ini kebetulan sudah di tahap ini Pak Man, perantingan dia, tapi belum semuanya Pak Man. Beberapa masih ada yang belum lengkap lah Pak Man. Jadi kadang-kadang kalau pohon yang gerakannya agak ekstrim seperti ini, kadang-kadang kalau pertumbuhannya itu tidak serempak dia Pak Man, gitu biasanya. Ya, memang kadang-kadang kita kan perlu ngelos, Ya, ada yang sudah cukup pembesarannya, itu yang menyebabkan kadang-kadang tidak kompak pertumbuhannya. otomatis penanganannya juga bertahap jadinya Pak Man itu. Betul, Harus betul. menunggu yang lainnya juga kan, yang belum-belum gitu. Ya begitulah teman-teman untuk penanganan sancang ini. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang baru menemukan video ini, penanganan bahan bonsai sancang ini atau bonsai sancang ini, teman-teman bisa simak di channel teman saya, nama channelnya Bonsai Tropis Bali. Oke, sekarang kita lihat koleksi beliau, kita intip-intip koleksinya. Boleh Pak Man. Nah, ini adalah salah satu koleksi beliau, satu bahan Hokianti. Untuk Hokianti ini sudah berapa tahun Pak ya? Kalau ini sudah hampir 4 tahunan Pak Man. Teman-teman bisa dengar, Hokianti ukuran ini sudah 4 tahun penanganannya. Jadi teman-teman jangan heran kalau bonsai itu harganya mahal. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman jangan lupa bahwa penanganan bahan Hokianti ini berada di channel teman saya, channelnya Bonsai Tropis Bali. Nah, di sini juga ada bonsai legan, koleksi beliau. Teman-teman bisa lihat, bonsai legan ini dikonsep dengan on the rock bergaya cascade atau semi cascade. Untuk elegan ini sudah berapa lama Pak ya? Kalau untuk yang ini sudah hampir 3,5 tahun Pak Man. Apa namanya, perkembangannya juga agak
lumayan lama Pak Man. Karena cuaca juga kurang mendukung sekarang Pak Yan. Ya, ini juga kita masih apa namanya di tahap pembuatan percabangan Pak Man. Banyak yang ngelos di situ. Untuk yang ini sudah pernah di video kan Pak Yan? Sudah pernah kemarin berapa bulan? Kira-kira 3 bulan yang lalu nih Pak Man. Oke teman-teman yang ingin tahu proses penanganan bonsai legaan ini, sekali lagi saya bilang penanganan legaan ini berada di channel teman saya. Nama channelnya Bonsai Tropis Bali. Teman-teman bisa lihat gerak dasarnya dari dekat. Ini untuk pertumbuhannya dari batu. Untuk gerak dasarnya teman-teman bisa lihat awal pertumbuhannya di batu. Kemudian pertumbuhannya menjuntai ke bawah seolah-olah dia pernah rebah atau roboh. Kemudian membentuk pohon baru lagi di bawah. Kemungkinan kedepannya ini akan menjadi twin terang teman-teman. Ini akan menjadi batang dan ini batang keduanya. Ini mungkin kerangka mahkotanya sudah terbentuk. Kemudian untuk mahkota di bawahnya mungkin akan menyusul ke depannya. Terkesan roboh Pak Man dulunya ya. Ya. Memang betul sekali Pak Man, di sini apa namanya dulu rencana awalnya memang seperti itu. Biar kesannya itu memang apa, dia dari berdiri terus roboh jatuh ke bawah dan membentuk pertumbuhan baru seperti itu dah ininya perencanaan konsepnya. Oke, sekarang kita lihat koleksi beliau yang lain. Nah teman-teman, di sini koleksi beliau juga ada bahan santigi. Bahan santigi ini berkonsep twin terang. Untuk posisi percabangannya sangat bagus. Proporsinya juga sudah mulai matang. Bahkan untuk cabangnya sudah mulai masuk ke perantingan. Untuk penanganan santigi ini sudah pernah di video kan Pak ya? Sudah Pak Man, kira-kira sudah 2 kali kalau nggak salah. Oke teman-teman, untuk bahan santigi ini juga pernah divideokan, teman-teman bisa simak penanganannya di channel beliau. Ini dulu dari apa? Dari daerah sini dulunya Pak Man. Kalau santigi ini. Santigi lokal berarti ya. Santigi lokal ya. Untuk penanganan santigi lokal, kira-kira Pak Yan bisa ngasih bocoran nggak untuk media dan pupuknya? Kalau untuk tentang perawatannya lah. kalau untuk medianya di sini kita hanya memakai media pasir malang saja Pak Man. Dan pupuknya pupuk di kasar Pak Man biasanya. Oh berarti sama dengan perawatan santigi yang lain ya? Sama, cuman dia bedanya dengan santigi yang dari mana tuh, dari Sumba atau daerah timur tuh, kalau bedanya di situ dia dari segi perkembangan biasanya Pak Man, kalau santigi karang lokalan seperti ini dia agak lambat sedikit perkembangannya Pak Man. Kalau yang Sumba tuh baru lebih cepatan dia Pak Man. Di situ biasanya dia ininya perbedaan ininya perkembangannya. Kalau menurut Pak Yan, mana lebih gampang membuat perantingan kalau santigi lokal banding dengan santigi Sumbanya? Kalau menurut saya kayaknya sih yang dari Sumba Pak Man.
Soalnya di situ saya perhatikan pertumbuhan ruas rantingnya itu dekat-dekat biasanya Pak Man. Beda dengan yang ini agak apa namanya, agak jauh sedikit ininya pertumbuhannya. Kadang-kadang di bawahnya ini dia eh, susah tumbuhnya Pak Man. Kalau kita mencari titik tumbuh terdekat, jadi Nah, kita harus nunggu biasanya dulu. nah, bagi teman-teman yang belum tahu perawatan santigi, teman-teman bisa belajar di channel beliau. Oke, sekarang kita lihat gerak dasarnya dan keseluruhan dari pohon ini. Kayaknya sini sudah terlihat cukup natural Pak Man ya. Kalau gerakannya sangat natural menurut saya. Nah, di sini ada hama Pak Man. Jadi ini hamanya sangat berbahaya Pak Man. Nanti biar teman-teman juga tahu. Nah, ini adalah ulat ulat bulu kawan-kawannya, teman-teman. Jadi ini biasanya sangat merusak. Kadang pucuk-pucuknya itu dimakan habis Pak Man. Ulat bulunya itu. Berarti harus rajin menginsek ya Pak ya. Ya, rajin di insek. Kalau kita tidak punya insek, kita bisa kontrol tiap di malam hari itu Pak Man. Kalau ada ulat tuh kita apa namanya, kita bersihkan biasanya. Oh, untuk hamanya Ya, bekerjanya malam hari berarti ya. malam hari dia. Tapi cuman itu aja jenis hamanya yang paling ini bahaya biasanya. Tapi kalau di alam nggak gini dia Pak Man. Nggak ada hama seperti ini dia. Itu anehnya kalau udah di darat ini. Kalau ini kan pertumbuhannya di pinggir-pinggir tebing laut tuh biasanya Pak Man. Tebing-tebing yang tinggi curam tuh. Mungkin juga karena angin hamanya Hmm. nggak bisa datang ya. Ini Eh, bedanya juga kalau karakter Santigi lokal sama Sumba itu kalau Santigi Sumba tuh karakternya lebih ini dia Pak Man, lebih keras sekali karakternya, lebih tua lah dia. karakter batangnya ya Pak ya. Iya, karakter batangnya tuh. Kalau Santigi lokal udah gini jarang saya temukan. Paling besar segini dah ukurannya. Oke, sekarang kita cek programan beliau di lahan groundnya. Ini lahan groundnya Pak ya. Iya Pak Man, ini baru mulai dari 6 bulan yang lalu Pak Man. Kalau di sini khusus sancang aja dulu Pak Man. Kita program dulu. Ya nanti bisa cek-cek di sana aja Pak Man. Yang sudah apa namanya, usianya sudah ada yang 6 bulan, 7 bulan, ada juga. Nah seperti ini dah Pak Man programannya. Kalau di musim kemarau gini agak apa namanya, agak sedikit lambat perkembangannya Pak Man. Ya, karena Panasnya keras sekali. cuacanya panas ya. Hmm. Nah di sini apa namanya, di sini saya ada bahan yang agak ekstrim satu Pak Man. Lintirannya luar biasa nih Pak ya. Boleh cek akarnya Pak ya. Boleh Pak Man. Ini akarnya natural saja Pak Man. Yang saya tidak bawa sikat tadi Pak Man. Kalau ada sikat gampang ini.
Kalau ini dulunya dari ukuran segini Pak Man, kita setek dulu. Wah, akarnya sudah Udah mecah dia. masuk ke cabang akar Pak ya. Agak susah nih Pak Man, apa namanya, kalau membuat bonsai seperti ini, apa namanya, biasanya gerakannya itu cepat berubah dia Pak Man. Masih melawan dia ya. Iya, masih melawan arah apa namanya. Ini baru kemarin tak apa namanya, tak press atau tak cutting aja ini percabang-cabangannya. Takutnya nanti ya kebesaran di sini dia Pak Man, di depannya. Hmm. Oh, kalau ini masih lama deh prosesnya. Bisa lihat yang lain Pak Yan? Bisa Man, di sini ada lagi satu Pak Man, di sebelahnya ini. Nah, yang ini dari cangkokan ini dulunya Pak Man. Cangkokan dia. Untuk media Pak Yan menggunakan apa saja untuk medianya? Kalau media di sini biasanya saya memakai media pasir kali yang saya campur dengan tanah humus, dan pupuknya pupuk kandang saja Pak Man, biasanya. Nah, begitu teman-teman, walaupun tidak dikasih tambahan pupuk NPK atau pupuk kimia, tapi pertumbuhannya sangat bagus. Ini pun di cuaca yang ekstrim, pertumbuhan sancang ini sangat subur. Teman-teman bisa menggunakan media yang sama untuk programan sancangnya. Pakaian ada programan untuk bahan informal yang akarnya bagus. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu membuat perakaran sancang tegak bagus, biar teman-teman juga tahu triknya nantinya. Oh, ada Pak Man, kebetulan di sini ada satu. Coba saya tunjukkan dulu. Mari teman-teman kita lihat. Nah, ini kebetulan kemarin kan apa namanya, saya pangkas Pak Man batang induknya itu. Saya konsep dulu apa namanya, gerak dasar pertama di bawahnya. Ini karena musim kemarau kemarin Pak Man, saya tutup seperti ini dulu biar apa namanya, nah biar kelembabannya tetap terjaga Pak Man. Nah, jadi begitu teman-teman, kalau kita melakukan press pendek untuk bahan bonsai di musim kemarau, kita bisa menyiasatinya dengan menyungkupnya. Ini sudah mulai tumbuh rubus. Sudah naik dia ininya. Kambiumnya sudah mulai naik. Nah, kalau perakarnya coba kita cek sama-sama Pak Man ya. Nanti biar apa namanya, teman-teman juga tidak penasaran. Jadi ini kelembabannya cukup stabil Pak Man. Kalau ini kita jemur langsung habis dipangkas tuh takutnya dia setak Pak Man biasanya. Ya. Agak macet ya. Ada air Pak Yan? Ada. Sebentar Pak Man ya. Coba saya siram dulu Pak Man ya, biar kelihatan apa nih, kelihatan jelas sedikit untuk ininya, pola akarnya. Nah, teman-teman bisa lihat perakaran sancang ini sangat keliling. Bagi teman-teman yang belum tahu membuat akar sancang seperti ini, teman-teman bisa simak di channel YouTube-nya Bonsai Tropis Bali. Beliau sudah buatkan video tutorial tentang pembuatan akar sancang agar keliling seperti ini. Bagi teman-teman yang suka dengan bonsai bergaya informal, teman-teman bisa ikuti channel beliau dengan cara subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video tentang programan yang beliau buat.
untuk penanganan sancang. Demikian pula untuk penanganan bonsai yang lain. Oke, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kian atas izinnya untuk meliput Iya Pak Man, sama-sama. bahan-bahannya. Ya semoga apa namanya bahan-bahan yang ada di sini bisa cukup sedikit menginspirasi saja Pak Man. Untuk teman-teman semua lah. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.